Sambil istirahat gitu, Gama ngeliat aja tuh kan ke arah jalan lurus yang mau dia laluin. Gak berhenti-berhenti tuh dia mikir kan, di mana sebenarnya Bukit Sasar itu. Nah, pas lagi kayak gitu, tiba-tiba nggak terasa kita udah masuk di part 5 dari cerita Sekutu by Queer Typing. Oke, gue intro dulu. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan seperti biasa selalu dimudahkan urusan-urusannya dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya dimanapun kalian berada. Oke, nggak terasa kita udah masuk nih di part 5 dari cerita Sekutu. Nah, kalau di part sebelumnya kita tahu nih genderang perang udah dipukul, yang artinya Gama udah nggak punya banyak waktu lagi. Rina sama suaminya kena insiden. Indra hampir aja tuh dibunuh sama salah satu penghuni kosan yang namanya Dendi. Yang ternyata si Dendi ini adalah keponakannya Pak Suganda. Dan terakhir, nyawanya Umi Esih terancam. Gama mesti pergi ke suatu tempat yang namanya itu Bukit Sasar dan nyelesain semuanya sebelum terlambat. Tapi yang jadi masalah, Gama nggak tahu nih di mana Bukit Sasar ini. Ki Duduy sama Mang Idim juga nggak tahu. Yang tahu cuma Budi. Karena Budi adalah orang yang dilahirkan dekat sama Bukit Sasar itu. Nah, gimana kelanjutannya? Tonton video ini terus. Udah, kita nggak usah lama-lama lagi ya. Udah siap? Mode horor. Sore ini habis asar harus berangkat. Dari siang sampai sore itu Gama cuma duduk aja tuh kan di sebelahnya Umi Esih di atas kasur, ditemenin sama Nandang. Sedangkan Budi lagi duduk tuh di meja makan sama Ki Duduy, Mang Idim, dan Babah yang dari tadi belum juga ngomong sama Gama. Nah, pas lagi ngejagain Umi Esih ini, Nandang cerita nih kalau pernah satu malam dia ngedenger kayak ada suara injekan kaki di dalam rumah. Gede banget kayak kaki raksasa. Dan pas ngedenger injekan itu, gak lama Umi Esih teriak kenceng banget. Pas Nandang lihat jam, ternyata itu udah jam 2 malam. Nah, pas lagi ngobrol-ngobrol gitu, tiba-tiba dateng nih Sidik yang baru pulang sekolah. Dia langsung salaman tuh kan sama Ki Duduy, Babah, Mang Idim, dan Budi yang dari tadi cuma nunduk gitu. Habis itu Nandang lanjutin ceritanya. Jadi abis kejadian itu, paginya si Umi Esih ini gak sadarin diri. Puncaknya ya malam kemarin tuh abis maghrib muntah-muntah darah. Gama langsung keinget tuh sama kejadian kemarin habis maghrib juga di rumahnya dia tuh yang di kota. Dimana Teh Dian sama Dewi kerasukan. Dan juga kejadian-kejadian aneh lainnya di rumah itu. Gama agak gak percaya, tapi Nandang gak mungkin bohong. Di situ Gama udah nggak terima sama sekali nih kabar dari Dewi. Coba buat ditelepon, tapi nggak diangkat. Pesan yang udah dikirim nih nggak dibales-bales. Itu semua ya pastilah ngebuat Gama jadi khawatir kan. Karena mau gimana juga Dewi ini masih bini dia. Habis sholat asar, Gama cuma duduk bersila aja tuh kan di atas sejadah. Dia doa tuh kan sebanyak-banyaknya, minta pertolongan sama Allah. Gak lama Ki Duduy ini masuk kan. Dan duduk tuh di sebelah dia. Dan di situ Ki Duduy bilang, Ba'da maghrib kamu mesti sampai di bukit itu. Barusan Mang Idim bilang habis sholat jamaah sama Budi. Minta doa sama Umi sekarang. Kalau Dewi belum ada kabar, kirim aja pesan. Mau bagaimanapun, Dewi itu sekarang istri kamu. Langsung lemes lah Gama di situ kan. Dia ngerasa bener-bener bersalah dong. Sekarang dia nundukin kepalanya tuh di kakinya Umi Esih, minta doa. Walaupun ya di situ Umi Esih nggak bisa ngerespon apa-apa, udah kayak orang lumpuh, nggak bisa gerak. Nggak terasa Gama udah nangis tuh kan sampai ngebasahin kakinya Umi Esih. Dan anehnya kakinya Umi Esih ini pelan-pelan gerak. Dan di situ Gama bilang, Gama minta maaf Mi, maafin Gama, doain Gama.
Gama tahu doa ibu bisa nembus ruang dan waktu. Umi pernah bilang semua perasaan ibu itu sama. Sekarang ikhlaskan Gama pergi untuk Umi dan untuk Dewi. Nandang, Sidik, sama Ki Dudu yang ngedenger itu kelihatan sedih banget. Habis itu Gama siap-siap nih. Dia masukin lah tuh kan kertas amalan dari Ki Dudu sama gelang gengge ke dalam kantongnya. Nandang terus datang dan ngebawain HP-nya Gama tuh. Habis itu dia langsung ngirim pesan ke Dewi. Sakit Umi parah, Wi. Ini aku mau ikhtiar karena udah gak masuk akal secara medis. Kalau mau ke rumah, ada kakek, babah, sama adik-adik aku. Ini aku lagi siap-siap mau berangkat. Habis ngirim pesan itu, cek, masukinlah ke kantong HP-nya. Gak lama, babah masuk gitu aja tuh ke kamarnya Umi Esi. Ngegantiin Sidik sama Nandang yang mesti mandi sore. Dan ya, masih gak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulutnya babah buat Gama. Ki Dudu terus bilang, sabar, biarin aja. Babah kamu memang seperti itu, sikap khawatirnya. Budi, ingat semua ucapan saya. Mang, apa nanti aku bisa ngomong sama Budi? Gak yakin nak Gama, tapi percaya saja, Budi baik. Ini, catat dulu di HP Amang, nomornya nak Gama. Biar kalau ada apa-apa, bisa langsung telepon. Walaupun ya mungkin susah sinyal di sana. Ya udah kan, Gama langsung ketikin lah tuh nomor HP-nya di HP-nya Mang Idim. Habis itu Budi pergi keluar nih buat manasin motor. Dan sebelum berangkat, Ki Dudui bilang lagi ke Gama, kalau tangan kanan kamu berat, semua darah kerasa di pusat tangan. Bacakan amalan itu dalam hati. Hentakkan kaki kanan kamu 3 kali. Kalau kedengaran suara gelang gengge bunyi, seperti dipakai sama meong hidung yang besar, abaikan saja. Itu artinya Ki Ilang Samana sudah bersama kamu. Kek, itu bukan cuma cerita aja kan, yang pernah kakek ceritain ke aku. 40 tahun gelang gengge itu sama kakek belum pernah ngalamin. Tapi murid-murid Buyut kamu percaya kalau hal itu sering terjadi di zaman Buyut masih hidup. Benar begitu, Idim? Sumohon, Kek, maafkan saya bukan mengesampingkan Sang Pencipta, tapi itu anugerah lebih yang dikasih Sang Pencipta ke Ki Ilang Samana. Habis itu Gama cium lah tangannya Ki Dudu sama Mang Idim kan. Terus ya udah, dia berangkat tuh, cuma pakai jaket seadanya. Sore itu Gama udah berangkat sambil dibonceng Budi tuh di atas motor. Dan di situ Budi ngendarain motornya lumayan kenceng tuh. Agak ngebut lah dia. Pas keluar ke jalan utama kampung, Gama nanya, "Bud, ini ke arah mana?" Tapi Budi gak ngejawab. Dia cuma ngangguk-ngangguk aja. Gak lama, tiba-tiba dari belakang ada suara mobil yang ngelakson kan. Sontak Gama nengok ke belakang kan, siapa sih ini kan? Ternyata di situ udah ada mobil warna hitam yang dia nggak kenal. Mereka berdua terus jalan tuh kan. Cuma ini mobil di belakang nggak berhenti-berhenti, klakson sama sekarang ngedim-ngedim. Karena penasaran, Gama nyuruh Budi buat minggir dulu nih. Budi langsung pinggirin itu motor dan anehnya Budi langsung ngangguk berkali-kali tuh. Kayak ngasih kode ke Gama buat samperin itu mobil. Dan bener, mobil itu juga ikut minggir ke jalan. Gak lama, satu perempuan keluar dari mobil itu dan bilang, "Gam." Astagfirullah, Rina? "Gam, ini penting." Tenang Rina, tenang. Atur nafas kamu dulu, biar ngomongnya jelas. "Wawan, Gam, suami aku kritis di rumah sakit. Apalagi pas Dewi dan Teh Lasmi pulang, malah makin parah. Anehnya, pihak medis angkat tangan. Mereka nggak sanggup. Padahal, maaf aku nggak nyalain Dewi dan Teh Lasmi datang ke rumah sakit. Tapi sebelum mereka datang, keadaan Wawan terus membaik." Habis itu turun satu orang lagi dari dalam mobil. Bapak-bapak.
Mungkin ya umurnya tuh seumuran babahnya Gama lah. Yang ternyata itu adalah bapaknya Rina. Dia bilang kalau mereka berdua ini habis pulang dari seorang kiai. Dan kata kiai itu, mereka ini disuruh temuin seseorang yang namanya itu Gama. Gama langsung cium tuh tangan bapaknya Rina kan. Kelihatan muka beliau itu khawatir banget. Sama kayak Rina. Nah Gama langsung keinget tuh sama omongannya Ki Duduy dan Mang Idim sebelum pergi tadi. Apalagi malam ini juga nih. Suaminya Rina jadi pertaruhan ritual yang bakal Teh Lasmi lakuin. Dari jauh Gama ngeliat Budi udah lambain tangannya tuh. Ngajak buat nerusin perjalanan. Sebelum pamit Gama sempetin nih buat ngasih nomor HP-nya ke Rina. Supaya nanti kalau ada apa-apa bisa hubungin. Abis ngasih nomor gitu, Rina cerita tentang gimana insiden itu terjadi. Jadi kata Rina, sebelum kecelakaan itu, ada anak kecil nih di jok belakang mobil. Lagi nangis, mukanya hancur. Dan pas Wawan sama Rina ini nengok ke belakang, udah, mereka langsung gak sadarin diri. Gama langsung keinget tuh sama sosok anak kecil yang dia lihat di rumah. Karena deskripsinya sama. Pas lagi kayak gitu, pundaknya Gama ditepok nih sama Budi. Ngajak dia buat lanjut. Karena ini emang bener-bener kejar-kejaran sama waktu. Gama bilang, Mohon maaf, aku harus pergi sekarang, Rin. Pokoknya jagain Wawan malam ini. Jangan sampai ditinggal ya. cepat, waktunya gak banyak. Abis salaman sama Rina dan bapaknya, Gama sama Budi langsung ngelanjutin perjalanan tuh. Dan di situ Gama yakin Rina pasti masih inget sama sosok orang gila yang dia lihat waktu itu. Yang gak lain dan gak bukan adalah Budi. Udah kira-kira hampir 1 jam lebih tuh Gama sama Budi di perjalanan. Jujur aja ya, Gama ini gak paham Budi ini mau ngebawa dia kemana. Jalan yang Budi ambil sama sekali belum pernah Gama lewatin. Jalanan yang sebelah kanan sama kirinya itu pohon-pohon karet. Budi juga cuma diem aja dari tadi. Udah mungkin hampir puluhan kali si Gama ini ngajakin Budi ngomong. Tapi tetap aja responnya kalau nggak ngangguk, geleng-geleng. Dan juga tadi gue bilang, Budi ini bawa motornya kencang banget. Mau jalanan rusak, jalanan apa dia terabas tuh, bodo amat, shock breaker hancur. Nah kira-kira 20 menit lagi nih mau masuk ke waktu maghrib. Gama nanya ke si Budi kan, Bud, ini masih lama? Lagi-lagi Budi, ya cuma diem aja tuh. Tapi anehnya, di situ justru Gama malah makin percaya nih sama si sosok Budi ini. Apalagi Budi ini udah dijamin sama Mang Idim dan Ki Duduy. Lanjut tuh perjalanan dan Gama ini sama sekali gak ngelihat ada gunung atau bukit. Yang dia lihat itu cuma pohon-pohon doang. Sampai di mana Gama sama Budi ini ngelewatin satu jembatan gede. Yang di bawahnya itu ngalir sungai deras banget. Cuma ada hutan lebat aja tuh yang mereka lihat sekarang. Dan tiba-tiba Budi banting setir nih. Set, masuk ke dalam hutan belantara itu yang rumputnya tinggi-tinggi sampai hampir jatuh mereka berdua tuh. Habis itu Budi parkir dan nyimpen itu motornya di antara rimbunan rumput-rumput sama pohon. Yang kalau orang lewat pasti nggak bakal ngeh kalau ada motor di situ. Habis itu Gama turun dari motor dan nanya ke Budi. Bud, bener ini tempatnya? Bener Gam, ayo cepet, sebentar lagi. Kalau sampai telat, gagal sudah malam ini. Kita masuk ke Bukit Sasar. Budi langsung jalan cepet tuh ke satu arah. Dan Gama ikutin tuh dari belakang. Gama masih nggak percaya nih sama apa yang barusan Budi bilang. Soalnya Budi bilang mau sampai ke Bukit Sasar kan. Tapi Gama sama sekali nggak ngeliat ada gunung atau bukit. Mereka berdua jalan tuh semakin masuk ke dalam hutan. Dan hari udah makin gelap. Pas lagi jalan gitu, tiba-tiba Budi berhenti nih kan. Tek. Terus dia nunjuk ke 2 batu besar. Yang dimana ini batu kayak gimana ya, ngebentuk gerbang gitulah. Di tengah-tengah itu ada celah. Ya mungkin bisa muat buat 4 orang lah. Di situ dia bilang, di sana kita maghriban. Jalan sedikit ke arah sana, ada sungai Gam. Bud, siapa kamu ini sebenarnya? Silakan duduk Gam. Gama terus duduk kan tuh. Dan Budi duduk di sebelahnya. Sambil terus tuh dia ngeliatin ke sekitaran hutan. Gama lihat ke jam kan, ternyata udah masuk waktu maghrib. Dia cek HP, cuma dapat 2 sinyal. Dan baterainya tinggal 3 bar. Budi di situ bilang,
4 jam jalan ke arah Kulon. Itu kampung saya lahir, Gam. Kampung Wetan, Tilas Jajah. Orang-orang dulu zaman kakek saya dan bapak pas masih hidup nunggu di kampung saya buat masuk ke Bukit Sasar sebelum maghrib. Kenapa dari Kulon, Bud? Sementara nama kampung itu ada wetannya. Menyamarkan. Karena Bukit Sasar saking bahayanya, Gam. Gak semua orang paham datang ke kampung Wetan Tilas Jajah. Habis ngomong gitu, Budi berdiri dan dia ngeliat tuh ke sekitaran. Dan habis itu dia jalan nih ke arah sungai. Gama ikutin tuh dari belakang. Sampai di sungai ini maksud, Budi langsung lipat celananya tuh. Dan dia turun tuh ke pinggir sungai buat minum sama ambil air wudhu. Di situ, Gama tiba-tiba ngerasa kalau banyak banget nih yang lagi merhatiin mereka berdua. Tapi nggak tahu apa. Habis ngambil wudhu, Budi naik lagi nih dan berdiri di samping Gama. Di situ dia bilang, Jalu Kertajasa, bapak angkat aku, Mbah Idim, nambahin Budi, supaya orang-orang yang mencari keturunan terakhir dari kakek saya tidak bisa menemukan saya. Saya keturunan dari Kuncen Bukit Sasar. Akhirnya kejawab. Kenapa Mang Idim sama Ki Dudui nyuruh Gama berangkat sama Budi? Habis itu giliran Gama nih yang turun ke sungai. Dan pas dia sentuh airnya tuh, ces, dingin banget. Langsung aja dia ngelakuin apa yang tadi Budi lakuin. Minum sama ambil wudhu. Kelar wudhu, Budi ngejurin tangan dari atas tuh kan. Ngebantuin si Gama buat naik. Dia bilang, Ayo, sini aku bantu. Aku panggil Jalu aja. jangan Gam, tolong, Budi saja. Terlalu banyak resiko sama nama itu. Apalagi nama itu kepanjangan. Tunggu di sana lagi Gam. Saya siapkan daun-daun buat sejadahnya. Gama balik lagi tuh ke tempat tadi kan. Dan dia duduk tuh di atas batu yang tadi dikasih sama Budi. Sambil nunggu Budi nyiapin daun-daunnya tuh. Nah selesai Budi nyusun daun-daun itu jadi sejadah. Sholatlah mereka berdua tuh. Diimamin sama Budi. Nah sepanjang sholat itu. Gak tahu kenapa. Gama ngerasa kalau di belakang dia itu. Kayak banyak banget orang. Nafasnya tuh kedengeran jelas. Persis kayak nafasnya Dewi yang waktu itu. Yang lagi tidur. Ingat kan? Pas salam ini kan. Set. Set. Bener aja. Kan kelihatan nih dari sudut mata kan. Perasaan Gama kalau di belakang dia ada orang itu gak salah. Karena pas nengok. Itu mulai dari perempuan, laki-laki, sampai anak kecil itu ada. Pada kayak apa ya, jadi makmum di belakang mereka tuh. Dan ada beberapa muka yang Gama kenal. Nana, Umi Esi, sama Dewi. Sontak langsung istighfar lah Gama disitu kan. Astagfirullah. Dan Budi nih, kelar sholat, nyium tangannya Gama kan. Dia bilang, sudah sampai kita Gam. Di gerbang masuk Bukit Sasar. Di mana bukitnya, Bud? Jalan lurus ke sana. Selama masih menginjak daun, melihat pohon-pohon, itu belum sampai. Tapi rasanya buat Gama gak akan selama itu. Mereka di belakang cuma pengen disempurnakan. Semua tertahan di sini. Gama, Gama, Gama. Gama ngedenger suaranya Dewi, Umi Esi, sama anak kecil itu tepat di kupingnya dia. Budi terus tuh ngeliat ke arah belakangnya Gama, karena di situ muka dia khawatir banget. Dia bilang lagi, Suganda awal semua ini, Lasmi yang meneruskan. Jangan sampai Dewi selanjutnya. Putuskan sekutu itu Gam. Cuma yang satu darah sama keluarga Suganda yang bisa ngelakuin itu. Kalau nggak bisa, mungkin kamu nggak akan bisa kembali. Bud, Bukit Sasar bukan sebarang tempat Gama. Tapi ingat, Ki Langsamana. Tidak ada negosiasi. Ingat saja orang-orang yang kamu cintai. Mereka nunggu kamu pulang. Cepat pergi. Gama!
Tiba-tiba suaranya Teh Lasmi teriak. Gama sama Budi langsung nyari tuh. Dari mana suara itu kan? Dan pas ketemu, Budi bilang, itu gambarannya Gam. Lihat, Gama ngeliat. Di antara sosok-sosok yang tadi berdiri di belakang dia itu, mukanya Teh Lasmi kelihatan jelas banget. Dan dia lagi sama satu sosok anak kecil nih, yang persis waktu itu muncul di rumah. Pokoknya mukanya itu hancur, nggak perlu gua gambarin lah di sini. Hancur. Nafasnya Gama jadi nggak beraturan lah di situ kan. Dia bilang, tapi Bud, kenapa jadi kayak gini? ini baru di gerbang Bukit Sasar. Udah sana pergi. Kalau pas kembali kamu gak lihat aku, berarti terjadi hal buruk. Habis itu Budi ngedorong badannya Gama nih, nyuruh dia buat cepetan jalan. Di situ Gama ngeliat makin banyak tuh sosok gak jelas yang ngumpul. Budi terus tuh ngedorong dia dan bilang, lurus ke depan. Gama cuma ngangguk gitu kan. Dan seketika dia langsung keinget nih sama kondisinya Umi Esih di rumah. Dan juga Dewi yang sampai sekarang belum ngabarin lagi. Gama sendirian sekarang nih. Dia ikutin tuh daun-daun sesuai tadi arahannya Budi. Dan di situ bener-bener gelap. Dia cuma ngandelin cahaya bulan aja tuh sama cahaya dari layar HP nih. Beberapa kali dia coba lihat HP kan, udah nggak ada sinyal. Nggak terasa, udah hampir setengah jam tuh Gama jalan. Pohon-pohon kelihatan makin besar tuh. Tapi sama sekali belum ada gambaran di mana Bukit Sasar itu. Kakinya dia mulai berasa pegel nih. Mana sekarang HP-nya udah tinggal 1 bar baterainya. Gak lama lagi bakalan mati ini HP. Badan udah keringetan parah tuh, ditambah lagi aus. Gak lama bener aja mati itu HP. Terakhir Gama lihat jam di HP itu jam 7 malam. Yang artinya udah setengah jam dia jalan tuh ninggalin Budi. Gama terus tuh jalan sampai akhirnya dia mutusin buat istirahat. Dia duduk tuh kan di salah satu akar pohon yang lumayan gede. Gak ada yang bisa dia lihat di situ kecuali gelap sama pohon-pohon. Dan suara angin makin kedengeran kenceng di situ kan. Sambil istirahat gitu, Gama ngeliat aja tuh kan ke arah jalan lurus yang mau dia laluin. Gak berhenti-berhenti tuh dia mikir kan, di mana sebenarnya Bukit Sasar itu? Nah, pas lagi kayak gitu, tiba-tiba ada suara. Niatkan bukan karena kamu merasa hebat, tapi karena kamu punya tujuan baik. Suara itu nggak tahu dari mana asalnya. Gama langsung selingak-selingkuh kan, nyari sumber suara itu. Dan nggak tahu kenapa, dia tiba-tiba bilang nih, buyut, tapi nggak ada jawaban. Pelan-pelan Gama mulai merem tuh kan. Angin sepoi-sepoi, ngebuat dia jadi nyaman banget. Nah, lagi merem kayak gitu tuh, tiba-tiba, tepat di depan dia nih, ada suara. Sebentar lagi, di depan ada banyak ruh yang tidak bisa kembali dari bukit itu. Selanjutnya kamu. Siapa kamu? Buka mata kamu. Lihat. Gama langsung buka mata di situ. Bener aja, ada di depan dia itu sosok nenek-nenek tua yang waktu itu. Bukan nenek itu, udah deket banget nih sama mukanya Gama. Dan mulutnya dia itu terus-terusan ngeluarin air liur. Gama langsung mundur di situ kan. Tapi badan dia mentok nih sama pohon besar yang akarnya dia dudukin itu. Dan anehnya, pelan-pelan muka si nenek itu berubah, menyerupai Teh Lasmi. Dan dia terus tuh jalan ngedeketin Gama. Nenek yang menyerupai Teh Lasmi itu bilang, Mending kembali. Masih ada pilihan anak muda. Cih. nenek tua itu kaget. Dia langsung berhenti tuh. Terus dia langsung ngeliat ke sekitaran kan. Kayak nyari dari mana suara itu. Nenek itu terus ketawa kan. Tapi dia nggak lanjut ngedeket ke Gama. Dia malah balik badan dan ngejauh tuh. Jalan ke arah jalan lurus yang mau dilewatin sama Gama. Gama diam sebentar tuh kan. Nyoba buat ngatur nafas. Dan dia nggak percaya kalau nenek tua itu bakalan muncul di situ. Habis itu dia paksain nih buat berdiri dan melanjutin perjalanan. Si nenek tua itu udah nggak kelihatan lagi. Sambil jalan, Gama terus tuh ngebaca amalan dari Ki Dudu yang udah dihafalin. Dia udah nggak ada pegangan apa-apa lagi nih. Cuma ada gelang gengge aja tuh yang masih ada di kantongnya.
Lagi-lagi Gama ngedenger suara gelang genge itu. Tapi anehnya itu bukan dari kantong celana. Tapi itu dari belakang. Kayak ngikutin langkah dia. Gama langsung kepikiran kalau itu adalah Buyut Rusdi yang lagi ngikutin dia. Tapi dia nggak nengok di situ. Yang dia denger langkahnya itu kayak orang pincang. Persis kayak si Meong Hideng waktu itu. Semakin jauh Gama jalan tuh, semakin aus dia. Beberapa langkah dia berhenti tuh, jongkok, istirahat. Tapi pas dia berhenti, suara gelang genge itu juga ikut berhenti. Pas dia nengok belakang, nggak ada apa-apa. Cuma pohon-pohon aja tuh yang ketiup angin. Gama coba buat motivasi dirinya sendiri tuh buat nerusin perjalanan. Dia coba nginget-nginget tuh Umi Esih di rumah. Sama segala kejadian aneh yang udah nimpa dia. Udah kan? Dia jalan lagi tuh. Baru 5 langkah dia berhenti lagi. Dia jongkok. Tek. Karena kakinya bener-bener pegel. Bahkan dia sampai duduk tuh di tanah. Sambil istirahat, mata udah lemes gini kan. Dia merem tuh. Terus dia bilang dalam hati, kalau bukan karena ibadah yang sudah aku janjikan dalam hati pas menikahi Dewi dan Umi yang sakit di rumah, nggak bakal aku datang ke sini. Apa yang membuat kamu datang ke sini selain ingin melepas kutukan itu? pelan-pelan kamu buka mata kan. Dan anehnya, di situ udah nggak ada pohon di sekeliling. Nenek tua itu bilang lagi, minum ini. Siapa kamu? Penjaga Lasmi dan Suganda. Kamu tidak akan kembali lagi, Gama. Percuma kamu membawa Meong Hideng. Harusnya kalau mau, dari dulu Langsamana bisa menghancurkan tempat ini. Tapi tidak kan? nenek tua itu ngasih Gama air yang ada di gelas bambu. Tapi nggak tahu ini air apaan. Gama terima gelas itu, tapi udah jelas dia nggak bakal minum. Padahal dia udah aus banget di situ. Si nenek tua itu terus mainin rambutnya kan, persis kayak waktu itu pas Dewi kerasukan. Tiba-tiba pahanya Gama yang ada gelang genggenya itu panas banget. Dan badannya itu berasa dingin, padahal dia keringetan dari tadi. Gak lama, dari kegelapan itu kedengeran raungan yang kenceng banget. Belum pernah dia ngedenger raungan kayak gitu sebelumnya. Nah, si nenek tua itu kaget. Dan dia langsung natap kayak yang marah gitu loh ke Gama. Terus Gama dicekek sama dia kan, sambil bilang, siapa kamu sebenarnya? Cucu Langsamana. Itu nenek-nenek. Gue gak tahu dia nge-gym di mana. Kuat banget coy. Gama berusaha buat ngelepasin cekekan itu kan, tapi susah. Nenek tua itu bilang lagi, jawab, ngangguk kamu. Gama tetap gak jawab apa-apa. Dia terus coba buat ngelepasin cekekan si nenek itu sambil nahan bau nafasnya si nenek ini nih, yang bau anyir darah. Nah pas lagi kayak gitu, tiba-tiba suara kerincingan itu makin kedengeran. Dan kayak ada suara langkah gede banget ngedeket, kayak binatang besar. Tapi Gama gak lihat itu apaan, karena dia lagi sibuk nih buat ngelepas cekekan si nenek ini. Cengkraman si nenek itu makin kenceng dan lama-lama Gama lemes. Matanya mulai layu tuh. Dan dia udah gak bisa ngelawan lagi. Kakak, ayo bangun, main sama Nana. Kak, ayo bangun. Tiba-tiba Gama ngedengar suara anak kecil. Pelan-pelan dia buka mata kan tuh. Set. Dan yang dia lihat bukan si nenek itu lagi, tapi sosok anak kecil yang lagi duduk di sebelah dia sambil megang boneka warna coklat yang Rina bawa waktu itu. Tapi pas Gama udah buka matanya lebar-lebar nih, set, dah, di situ baru dia kaget. Ternyata dia udah bukan di hutan lagi, tapi di hamparan tanah merah yang luas banget. Di hamparan tanah merah itu banyak banget sosok-sosok kayak manusia. Dan ada satu pohon besar di ujung. Pas Gama lagi ngeliatin hamparan tanah merah itu, si anak kecil itu bilang lagi, Ayo kak, kesana. Pengen pulang aku. deg kan? Astagfirullah, istighfar Gama di situ. Kaget dia karena muka anak kecil itu yang tadinya cantik sekarang berubah jadi hancur.
Dia langsung keinget kalau terakhir sebelum dia pingsan itu, dia kan lagi dicekek sama si nenek tua itu. Dan sekarang Gama ngelihat si nenek bangke itu lagi ngelabain tangan gini ke arah si anak kecil ini. Dan si anak ini polosnya dia langsung berdiri dan pergi tuh ke arah pohon besar itu. Gama langsung nyari-nyari tuh kan, di mana tuh gelang gengge? Karena di kantongnya dia udah nggak ada. Tiba-tiba si Meong Hideng jalan tuh di depan dia tuh sambil kepincang-pincang. Dan di lehernya udah nempel gelang gengge itu. Si Meong terus nengok nih ke belakang ke arah Gama dan dia jalan tuh. Habis itu pelan-pelan Gama ikutin nih si Meong Hideng ini. Dan yang anehnya, pas si Meong Hideng ini ngelewatin sosok-sosok mirip manusia yang ada di sekitaran itu, sosok-sosok itu langsung nge-freeze. Pada diem semua, nggak ada yang gerak satupun. Tapi karena Gama mual banget di situ yang ngeliatin sosok-sosok itu, dia nggak pakai nengok kanan kiri lagi nih. Dia cuma fokus sama si Meong Hideng itu. Dia ikutin terus. Nah, kira-kira udah mau sampai di pohon itu, si Meong Hideng itu tiba-tiba berhenti. Dan kepalanya langsung gerak-gerak ke arah Gama tuh, kayak ngasih isyarat gitu loh. Nyuruh dia buat ngedeket ke pohon tua itu. Pohon yang udah nggak ada daunnya itu. Gama cuma ngangguk di situ kan. Dan dia ngedeketin itu pohon. Semakin ngedeketin pohon itu, Gama nyium nih bau wangi yang enak banget. Wangi bunga. Dan dari belakang kedengeran lagi suara gelang gengge itu. Ngikutin langkah dia. Terus kira-kira beberapa meter nih dari pohon itu, tiba-tiba Gama baru ngeh nih, kalau di depan dia itu udah ada beberapa makhluk hitam gede berbulu. Yang cuma mata merahnya doang yang kelihatan. Soalnya itu gelap banget. Karena Gama ngedeket, sosok-sosok gede itu jalan tuh ke arah belakang pohon. Dan juga di sebelah pohon itu ada satu sosok laki-laki tua, kakek-kakek lah gitu ya. Rambutnya panjang banget sampai hampir nyentuh tanah. Cuma Gama nggak bisa lihat jelas mukanya. Itu kakek-kakek cuma diem aja tuh mematung. Tapi semakin Gama jalan ngedeket, itu kakek-kakek sama kayak makhluk gede hitam tadi. Si laki-laki tua itu pelan-pelan mundur tuh sambil nunduk. Nggak tahu ya gue, karena dia takut atau gimana. Singkat cerita, sekarang Gama udah hadap-hadapan nih sama pohon tua yang gede itu. Saking gedenya, itu baru akarnya aja itu udah sebadannya Gama akarnya. Gimana pohonnya? Pelan-pelan si Meong Hideng itu ikut juga nih jalan ke samping pohon itu. Kepalanya tuh gerak-gerak tuh. Nggak tahu ya, kayak lagi komunikasi gitu. Jujur aja nih, Gama udah nggak kuat banget jalan di situ. Tapi lagi-lagi si Meong Hideng itu natap dia kayak ngasih isyarat buat ngedeket ke pohon itu. Tepatnya ke arah samping pohon itu. Ya udah kan, mau nggak mau Gama ngedeket terus ke pohon itu. Dan pas sampai di samping pohon itu, Gama ngeliat ternyata ada satu lubang gede di situ yang mungkin muat buat beberapa orang manusia lah. Pelan-pelan dari lubang di bawah pohon itu keluar nih satu sosok yang udah nggak asing lagi. Nenek tua itu. Nah, nenek itu pelan-pelan ngedeket nih ke arah Gama. Dan Gama lihat, anehnya muka si nenek ini itu kayak ada banyak banget bekas cakaran. Cakaran binatang yang ukurannya itu nggak biasa. Gama masih diem tuh kan, dan saking lemesnya, dia langsung jatuh keduduk tuh di tanah. Dan si nenek itu bilang, dengar apa yang saya bilang. Tidak bisa dilepas ikatan sekutu itu, Gama. Dikjaya Adiguna Gama. Aku kira tekadmu tidak sekuat ini. Tapi sayang sekali, kedatangan kamu di tempat ini sia-sia. Buang-buang waktu. Ibu kamu akan bernasib sama. Tumbal. si kakek tua rambut panjang itu cuma ngangguk-ngangguk aja tuh. Sambil ngeliat ke arah Gama. Dan karena gelapnya malam itu, Gama bisa ngeliat banyak banget titik-titik merah kayak mata di sekeliling dia. Juga bau wangi bunga yang tadi Gama cium berubah jadi bau amis darah. Dan gak tahu kenapa tiba-tiba hatinya Gama tergerak nih buat ngebaca amalan dari Ki Dudui. Sambil nginget-nginget nih omongannya Buyut Rusdi yang bilang, niatkan bukan karena kamu merasa hebat, tapi karena kamu punya tujuan baik. Nenek tua itu terus bilang lagi, kamu udah gak bisa pulang. Lihat, itu siapa?
Pas Gama ngelihat ke arah yang ditunjuk sama si nenek ini, kaget dia langsung. Ternyata itu Pak Suganda udah berdiri di sebelah si kakek tua itu, di lubang pohon. Ibumu akan mati. Aku datang ke sini untuk melepaskan kutukan persekutuan kalian. Aku menikahi Dewi bukan untuk ikut campur urusan kalian. Aku ke sini tujuanku baik, karena ibadah, bukan untuk apa-apa di tempat ini. Nenek tua itu diam sebentar kan. Dia natap tajam tuh gini, ke arah Gama gitu kan. Terus dia bilang, Nyawa dibayar nyawa, Gama. Ibumu akan mati. Kamu datang ke sini sama saja seperti membunuh ibumu dan istrimu. Hentakkan kaki kamu, Gama, ke tanah, sekarang. suaranya Ki Dudui. Tiba-tiba kedengeran di kupingnya Gama. Nggak pakai bak bibu lagi, Gama turutin tuh kata-kata Ki Dudui. Dia berdiri, terus dia hentakin 3 kali kakinya ke tanah. Dak, dak, dak. Seketika Gama ngedenger raungan harimau kenceng banget. Sampai-sampai dia ini mesti nutup telinga. Saking kencengnya. Ditambah angin dari arah belakang itu kenceng banget. Saking kencengnya, ini Gama sampai ketiup jatuh ke tanah. Dan tiba-tiba tanah merah itu kayak dihantam gempa. Geter semua. Suatu kali gerakan kayak kilat ini. Bats! Cepet banget kaki harimau warna hitam. Gama lihat udah nyabet itu nenek-nenek. Habis itu tanah geter lagi. Dan harimau itu meraung lagi. Kenceng banget. Sampai-sampai semua sosok-sosok yang ada di sekitaran hilang gitu aja gak tahu kemana. Si kakek tua itu yang dari tadi cuma diem dan natap aja ke Gama itu. Pelan-pelan masuk lagi ke dalam lubang pohon. Dan si nenek tua itu kepalanya udah misah dari badannya. Habis itu Gama nengok ke belakangan. Astagfirullah. Di situ dia ngeliat, nggak tahu kucing atau harimau ya. Pokoknya itu gede banget. Gama cuma bisa lihat sampai lehernya doang. Dan di kaki belakang binatang itu, Gama ngeliat ada gelang gengge. Berarti itu sih meong hideng. Gak lama, tiba-tiba ada suara masuk ke kupingnya Gama. Bangsa mereka tidak pernah bisa diajak berjanji, kecuali kemauan mereka dituruti. Pelan-pelan matanya Gama mulai sayu tuh kan mulai. Dan tanah merah itu pelan-pelan gak tahu ini bayangan dong apa gimana, kayak berubah jadi lautan darah. Dan baunya anyir banget. Terus kedengeran lagi suara kayak tadi. Jangan dilawan. Mungkin sasar ini memang seperti ini. Lemahkan saja. Gama yang udah merem di situ kan. Pelan-pelan ngerasain kayak kulit tangan kakek-kakek, keriputan. Lagi ngusap mukanya berkali-kali. Dia berusaha buat tenang di situ kan, tapi susah banget. Sampai akhirnya suara itu muncul lagi. Tenangkan sudah. Gama, bangun Gam. Ini Umi. Gam, ini aku Dewi. Gam, tolong bangun Gam. Gama ngerasa dingin banget tuh kan di bagian tengkuknya. Kayak ada yang lagi ngusep-ngusep gitu. Di situ dia ngedenger lagi nih suaranya Umi Esi sama Dewi yang lagi nangis-nangis tuh. Pengen dia buka mata di situ tapi nggak tahu kenapa. Susah banget. Terus dia ngedenger nih suaranya Mang Idim yang bilang, "Ini kek, minumin aja." Pelan-pelan Gama ngerasa pundaknya ada yang ngangkat nih. Terus ada yang ngebuka mulutnya gini kan. Dan anehnya, tiba-tiba ada 2 tangan nih yang nempel di punggungnya dia kayak gini. Cek! Dan seketika punggungnya dia berasa panas banget. Di situ Gama langsung mual. Dan abis diminumin air tadi yang nggak tahu itu air apaan, dia malah muntah tuh berkali-kali. Pelan-pelan dia coba nih buat buka mata kan. Set. Bisa. Ngeliat gitu, Umi Esih langsung pelukin itu si Gama. Sementara Mang Idim ngelapin muntahannya dia tuh, yang ternyata tadi Gama itu muntah darah. Di situ Gama baru sadar kalau dia ini ternyata udah ada di atas kasur, di kamarnya, di rumah. Gak lama setelah sadar itu, Budi ngebisikin dia nih sambil mijetin kepalanya. Tahan Gama.
Jangan diceritain. Semua yang sudah terjadi, Lasmi dan Suganda, jadikan rahasia kamu. Apalagi ada Dewi. Habis itu, giliran Dewi ini yang melukin Gama. Sambil nangis-nangis, tuh dia kan sampai basah itu tangannya Gama. Terus, Ki Duduy ngejelasin. Sudah 2 hari kamu tidur, dibawa sama Budi. Kamu tenggelam di sungai dekat Leweng itu. Pulang dari ikhtiar buat kesembuhan Umi. Sudah gak apa-apa. Yang penting kamu sudah sadar. Umi juga sembuh. Dewi juga baik-baik saja. Tapi bapak di rumah sakit parah. Waktu itu pas aku di rumah sama Teh Lasmi dan Pak Galih, tengah malam ibu telepon. Bapak tiba-tiba sakit, muntah darah kayak kamu barusan. Gama langsung diam di situ. Apalagi malam itu dia ingat banget kalau dia lagi ada di tengah-tengah bukit Sasar itu. Dan dia benar-benar gak paham nih gimana caranya Budi bisa nemuin dia dan ngebawa dia pulang. Mang Idim bilang, Saran Amang, mending pulihin dulu keadaan kamu, Gama. Di sini. Bisa bolak-balik nanti ke rumah Pak Suganda. Teh Dewi juga bisa lebih dekat kalau ke sini. Sakit di leher, nanti juga sembuh. Sudah, biarin saja. Gama dalam hati langsung bilang, iya ya, sakit di leher. Apa gara-gara cekekan si nenek itu? Gama belum bisa tuh bangkit dari kasur. Dia cuma rebahan aja tuh sampai sore. Cuma Umi Esi sama Dewi ini yang ganti-gantian ngejaga dia. Gelang gengge, HP, sama kertas amalannya Ki Duduy. Udah gak tahu kenapa. Dan Gama belum berani nanya sama Budi. Dewi bilang, Gang, aku mesti pulang dulu. Kasihan Teh Anggit sama ibu di rumah. Nanti malam aku kesini lagi. Gak apa-apa, Nak Dewi. Masih ada kakek, Mang Idim, Babah, sama Budi di sini. Besok saja. Semoga Gama sudah pulih. Salam buat Bu Mulyani dan Teh Anggit ya, dari kakek. habis itu Dewi, Mang Idim, sama Budi pamit nih buat pulang. Dan ternyata waktu itu udah sore banget. Sebelum balik, Budi bilang kalau nanti malam dia bakal datang lagi. Habis azan maghrib, Gama berusaha buat bangun nih. Ya nggak bisa bohong juga kalau dia ini masih lemes. Tapi mau gimana lagi, dipaksa tuh sama Ki Duduy. Kelar sholat jamaah sama Ki Duduy, Sidik sama Nandang, Gama dipaksa makan tuh sama Umi Esi. Dan bener aja, ngelihat nasi udah kayak nggak makan seminggu. Lahap bener makannya. Sampai malam tuh cuma Ki Duduy doang yang nemenin Gama di kasur. Beliau terus gitu kan ngeliatin mukanya Gama. Di situ Ki Duduy bilang, nih simpen lagi. Beliau ngasihin Gama gelang gengge itu. Beliau cerita tuh gimana Budi pertama kali datang dan langsung ngasih kertas yang udah sobek, gelang gengge sama HP. Ki Duduy sambil masukin gelang gengge itu ke kantong celana Gama. Beliau bilang, Sudah, jangan cerita. Dulu Buyut Rusdi tidak pernah cerita pas pulang dari perjalanannya. Kemanapun. Simpan. Jadikan pegangan. Tapi percaya, harus tetap kepada pencipta. Kek, apa ini sudah selesai? Gimana caranya aku bisa tiba-tiba udah di rumah? Belum selesai. Jalu. Nanti tanya aja apa yang sebenarnya terjadi. Jalu atau Budi nggak pernah ngomong sama sembarang orang. Apalagi terkait bukit itu, Gam. Selanjutnya, Gama harus ngapain, Kek? Pakai ini. Selanjutnya, kamu bakalan tahu semuanya. Ki Duduy ngomong pakai ini tuh sambil nunjuk ke hati. Gama cuma ngangguk aja di situ kan. Gak tahu kenapa ya, kalau Ki Duduy yang ngomong, Gama ini cepet paham. Terus Gama mau nanya nih tentang perwujudannya Buyut Rusdi, si kucing hitam itu. Tapi di situ Ki Duduy langsung ngelarang dia, ngelarang si Gama buat cerita. Habis itu beliau rebahan tuh di sampingnya Gama dan mulai nih meremin mata sambil ngambusin nafas panjang. Ki Duduy udah tidur tuh di sampingnya Gama, kelihatannya sih lelap. Sedangkan Gama
Dia lagi ngebaca pesan tuh dari Dewi. Yang bilang kalau keadaannya Pak Suganda makin memburuk. Sekarang udah sampai di infus. Pesan terakhir Dewi itu isinya gini. Langsung ke rumah ya besok Gam. Takutnya aku ngurus bapak sama ibu. Teh Anggit ada urusan. Teh Lasmi belum balas-balas pesan aku juga. Gak lama kedengeran nih suara gerbang rumah kebuka. Dan masuk nih satu motor ke dalam. Gama udah langsung tahu itu siapa. Ya siapa lagi kalau bukan Budi. Gama langsung turun tuh dari kasur dan dia jalan tuh ke depan rumah. Di depan rumah, Gama ngeliat Budi langsung jalan ke arah pintu dan duduk tuh di kursi depan. Langsung aja dia samperin tuh si Gondrong. Nah, pas sudah ketemu, Gama bilang ke Budi. Bud, jangan aneh Gama. Aku banyak ngomong dari tadi siang. Bingung Gama lah. Padahal perasaan, si Budi ini cuma ngomong 2-3 kali doang. Sisanya dia cuma diem aja. Budi terus bilang lagi. Gam, satu hal yang harus kamu setujui. Mau tidak mau, tidak ada pilihan Gama. Jaga rahasia siapa aku, termasuk Bukit Sasar Tanah Berem itu. Ini kenapa aku datang malam ini. Rumah dan semuanya sudah terlindungi. Gak akan terjadi lagi hal yang dilakukan Lasmi ke umi kamu. Seenggak percaya itu kamu, Bud. Maaf Gam, maaf sekali saya sudah lancang. Saya percaya, tapi ini kecemasan saya saja. Maaf, harusnya saya nggak ngomong kayak barusan. Sudah, nggak apa-apa. Jangan kayak gitu, Bud. Berlebihan. Harusnya saya yang minta maaf. Kamu sudah bawa saya sampai rumah. Budi terus berdiri lagi tuh dan duduk di kursi. Dan yang Gama nggak nyangka, si Budi ini nangis. Gama jadi bingung kan? Apa tadi dia salah ngomong apa gimana? Sambil ngelap air matanya gini kan, Budi bilang, nggak apa-apa Gam, itu sudah tugasku. Langsung mikir Gama nih, ini orang agak susah ditebak ternyata. Gama terus nanya lagi nih, gimana caranya Budi bisa nemuin dia? Di situ Budi nggak langsung jawab. Dia geleng-geleng kepala gitu kan, terus ngusap mukanya kayak gini. Wah gitu. Habis itu baru dia jawab. Menjelang subuh, mungkin jam 2 dini hari, aku dengar raungan yang aku pernah dengar dalam cerita. Malam itu nyata. Aku cuma ngikutin kucing hitam sampai aku lihat kamu sudah terlelap di atas akar pohon. Padahal Bud, aku ngerasa waktunya cepet banget pas aku semakin dalam masuk ke dalam hutan sebelum sampai ke Bukit Sasar. Bahkan pohon-pohon berasa gerak sendiri. Apa mungkin aku kecapean? Bukit Sasar memang menyesatkan Gam. Makanya gak semua orang berhasil datang ke sana. Apalagi sampai nginjak Tanah Berem. Tapi udah, tahan. Aku gak layak denger gimana cerita kamu di dalam sana. Semenyeramkan itu, Bud. Jangan main-main dengan menyekutukan Sang Pencipta, Gam. Itu sebagian bukti persekutuan. Gak ada yang berakhir baik. Apalagi yang mengikatnya adalah nyawa. Gama langsung keinget lagi tuh. Sama banyaknya penampakan wujud-wujud manusia gak utuh selama di hutan menuju ke Bukit Sasar itu. Sama pas di Tanah Berem itu atau Tanah Merah itu. Deket pohon tua. Dan juga tiba-tiba dia keinget nih sama susunan batu yang ada di dekat pohon. Di rumah bekas Teh Lasmi yang sekarang dia tempatin. Bud, berarti pohon besar di rumah Teh Lasmi yang aku tempatin sekarang itu syarat persekutuan. Maaf Gam, buat sampai urusannya ke situ, itu bukan kapasitasku. Aku cuma gak mau terlalu dalam masuk ke apa yang kamu lihat di dalam Tanah Berem itu. Itu sudah keluar dari aturan dulu Bapak ajarkan. Habis itu, Budi langsung pamit. Dia cium tuh tangannya Gama. Dan dia langsung pergi tuh naikin motornya. Habis nutup gerbang rumah, Budi ngelambain tangan tuh. Ngasih tanda pamit. Setelah Budi pergi, Gama langsung mikir tuh. Pohon di rumah bekas Teh Lasmi ditandain pakai batu-batu. Sementara di rumahnya Pak Suganda ditandain pakai kuburan. Jangan-jangan
Nah, abis mikir kayak gitu, Gama mutusin buat masuk ke dalam kamar dan pergi tidur. Gama kebangun tuh, gara-gara ngedenger HP-nya dia bunyi. Ada telepon masuk, pas dilihat ternyata itu Dewi yang nelpon. Langsung aja dia angkat kan. Halo, Wi. Gam, untung bangun. Kesini sekarang bisa nggak? Kondisi kamu gimana? Ada Teh Anggit sama Pak Wahyu juga semalam nginep. Bisa, Wi. Ini udah mendingan kok. Tadi tidur enak banget. Wi. Kenapa, Wi? Kok diem? Wi. Dewi. Gam, Bapak malah jalan bungkuk di atas kasur kamar. Kayak kerasukan. Ngusap-ngusap rambutnya sendiri. Astagfirullah. Cepet ya Gam, kesini. Ini cuma ada Pak Wahyu sama Pak Kadir aja di rumah. Dewi tutup itu telepon dan sontak Gama langsung berdiri. Dia ikutan panik karena suara ketawa tadi dia pernah dengar sebelumnya. Ki Duduy yang tadi lagi sholat tuh di kamar Nandang keluar dan nanya. Kenapa, Gam? Tumben di rumah Dewi Pak Suganda kerasukan. Baru aja kakek selesai pohon depan gudang. Atau dari sana, dari arah dapur mungkin, Gam, ada anak kecil yang nunggu. Tapi gak jelas itu siapa. Bukan Nana anak Lasmi intinya. Kakek bisa tahu. Nanti kamu bisa lebih dari kakek. Masukin ke kantong celana gelang genggenya. Kek, satu lagi. Ngehentakin kaki kanan 3 kali. Apa bakal selalu datang Buyut atau si Meong Hideng? Selama gelang gengge itu puluhan tahun sama kakek, sama sekali gak pernah kakek pakai, Gam. Dalam cerita, iya bisa. Tapi kenyataannya, kakek belum tahu sedalam itu. Gama langsung pamit, Kek. Doain Gama ya. Gam, ini pakai. Ingat. Gama langsung buru-buru tuh keluar rumah dan dia langsung naikin tuh motor tua yang sekarang udah dihibahin ke Nandang. Ki Dudu ngikutin sampai depan. Gama langsung nyalain itu motor kan, tres, dan untungnya bensinnya masih banyak. Cukuplah buat ke rumah Dewi yang gak terlalu jauh dari situ. Di perjalanan ke rumah Dewi, beberapa kali HP-nya Gama ini bunyi. Sambil masih naik motor, dia ambilkan tuh HP-nya dari dalam kantong. Terus dia lihat nih kan, ada pesan dari Dewi yang isinya itu malah tambah bikin stres. Cepet Gam, kondisinya makin kacau. Gama masukin lagi tuh HP-nya ke dalam kantong dan dia makin tancap gas di situ. Untungnya waktu itu jalanan kosong melompong. Singkat cerita, Gama makin ngebut tuh dan dikit lagi dia mau sampai nih di rumahnya Dewi. Dan bener aja, Pak Kadir yang ngejagain di pos depan udah nggak ada. Mungkin udah masuk ke dalam. Gama langsung telepon tuh si Dewi. Halo, Wi. Di depan ya? Tunggu Gam. Pak Kadir aku suruh bukain dulu gerbang. Gak pakai nunggu lama, Pak Kadir yang umurnya ya sekitaran Ki Duduy lah. Langsung jalan tuh ke arah gerbang dan ngebukain buat Gama. Pak Kadir bilang kalau Pak Suganda lagi ada di kamarnya. Dan dia nyuruh Gama buat buru-buru masuk. Masalah motor itu biar Pak Kadir yang masukin nanti. Gama cuma ngangguk kan tuh. Dan dia langsung masuk tuh sambil nginget-nginget di mana kamarnya Pak Suganda. Pintu depan udah kebuka lebar dan Gama langsung masuk tuh ke dalam rumah sambil bilang Assalamualaikum. Tapi nggak ada yang ngejawab. Dia jalan masuk sambil inget-inget nih, mana kamarnya Dewi, mana kamarnya Teh Anggit, mana kamarnya Pak Suganda sama Bu Mulyani. Dan mata Gama ngeliat ke arah gudang itu yang ada di tengah-tengah ruangan. Waktu itu udah nunjukin jam 4 subuh. Pas ngeliat ke arah gudang itu, Gama kaget bukan main. Karena gagang pintu gudang yang mewah itu gerak sendiri. Sama kayak waktu pertama kali Gama main ke rumah itu. Gagang pintu itu gerak pelan ke bawah. Dan gak balik lagi ke atas. Tandanya itu pintu mau dibuka. Nafasnya Gama
Udah nggak karuan lah di situ, dia udah tegang banget. Tapi dia nggak bisa berpaling dari pintu itu. Bener aja, nggak lama pintu gudang itu kebuka. Sah. Dan keluar nih. Lu mau tahu siapa? Pak Suganda. Yang lagi narik rambut bocah perempuan kecil. Anehnya, itu bocah nggak ada suaranya sama sekali. Pelan-pelan Pak Suganda seret bocil itu kan ke arah dapur. Darah udah berceceran tuh di mana-mana. Pas lagi kayak gitu, tiba-tiba Gama ngedenger nih ada suara dari belakang dia. Gama, Astagfirullah. yang lebih dulu itu aku, Gama. Oke teman-teman, ini akhirnya menurut gue ya cukup membagongkan nih. Teh Anggit yang dari kemarin-kemarin jarang banget muncul, cuma muncul tuh di awal-awal. Yang pas datang ke nikahannya Gama. Nah tahu-tahu dia muncul lagi nih di akhir. Maksudnya apa nih? Apa kakak pertamanya Dewi ini, si Teh Anggit ini adalah pelaku pesugihan sebelum Teh Lasmi? Atau gimana? Kita bakal cari tahu di part terakhir. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini. Ini udah jam berapa nih? Jam 3 malam. Bayangin gue syuting jam 3 malam coy. Demi kalian bisa nonton Gama dan Budi yang selalu kalian minta-minta terus, gue syuting jam 3 malam. Sampai ketemu di part selanjutnya.